Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan yang begitu limpah dalam hidup kita, sehingga hari ini kita dapat datang beribadah kepadanya. Mari kita mempersiapkan diri memasuki ibadah, kita mengambil satu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Dia sudah menyelamatkan kita. Dengan apakah kita membalas segala kebaikan-Nya? Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, Ku bersyukur buat kasih-Mu. Tuhan dan
Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum jauh melangkah di dalam mengikuti ibadah ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami masih diberikan napas hidup dan kami masih hidup di dalam dunia yang fana ini. Semua karena anugerah dan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami lebih jauh melangkah dalam menyembah, memuji, memuliakan nama hari ini, kami bersyukur Tuhan beri kami kesempatan untuk mengakui akan setiap dosa, kebobrokan, kenajisan, pemberontakan kami, ketidaksetiaan kami yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Olehnya kami mohon ya Bapa, kasihani kami. Ampunilah kami, anak-anak-Mu yang hari ini dengan sungguh-sungguh datang sujud di hadapan-Mu untuk mengakui akan semua dosa, kesalahan yang kami telah lakukan. Baik sengaja maupun tidak sengaja terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka, melalui tatapan mata kami sekalipun. Bahkan melalui perbuatan tindakan nyata kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Karena kami yakin dan percaya hanya Engkau sajalah yang mampu dan mau untuk menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap kesalahan dan dosa yang kami akui secara jujur dan tulus di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa hari ini ya Bapa, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon belas kasihan pengampunan atas kami semuanya Tuhan. Karena kami bisa berdosa dengan sejuta cara. Tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa. Yaitu pengakuan yang jujur yang lahir dari hati kami masing-masing. Pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh saja membohongi semua orang. Boleh saja menipu semua orang. Tetapi kami tidak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Oleh itu kami berdoa pada hari ini. Tolong kami, kasihani kami, ampuni kami. Supaya kami tidak larut dan hanyut dalam intimidasi iblis. Bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya dan beriman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Yang telah mati di atas kayu salib ribuan tahun yang silam. Darahnya cukup dan mampu untuk menghapus, menguduskan, membersihkan setiap dosa dan kesalahan yang kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami. Yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Biarlah langit dan bumi memuji Tuhan, sebab Dialah yang menciptakan semuanya. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Ciptakan semuanya,
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 106, ayat 1 sampai dengan 5 dan ayat 48. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku, demi keselamatan dari-Mu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Terpujilah Tuhan, sesembahan Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan, Amin, Haleluya. Demikianlah Mazmur Tuhan, Haleluya, Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, seperti rusa rindu sungaimu. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dan memohon
pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya anugerah Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itu yang menenteramkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan, bahkan diberikan anugerah oleh-Mu, untuk kami dapat mengerjakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar kami berkemenangan bersama Tuhan, di dalam Tuhan, dan dipimpin oleh Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan bicara satu topik yang cukup mendalam, tetapi ini suatu yang esensial yang kita harus dapat pahami dengan baik. Tema yang saya ambil adalah kita telah sungguh-sungguh merdeka. Saya ulangi, tema yang kita ambil adalah kita telah sungguh-sungguh merdeka, yang terambil dari Galatia 5 ayat yang pertama. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau bicara soal merdeka, merdeka artinya terbebas dari sesuatu yang menguasai, dari sesuatu yang menekan, sesuatu yang mengontrol dari luar diri orang tersebut atau dari diri pribadi tersebut. Jadi kalau dikatakan tidak merdeka, maka ada yang mengontrol, ada yang menguasai, ada yang menekan, dan membuat orang tersebut tidak melakukan apa yang dia ingin kerjakan secara pribadi. Tetapi pengertian berikutnya, kalau dikatakan merdeka, berarti orang tersebut sudah merdeka, sudah dapat menguasai dirinya sendiri, sudah dapat mengendalikan dirinya sendiri, sudah dapat mengontrol dirinya sendiri, dan tidak dikuasai, tidak dikontrol, tidak ditekan oleh siapapun. Saudara kasih Tuhan, kalau kita dikontrol, ditekan, atau dikuasai oleh pihak lain, atau dalam bahasa yang sadisnya adalah dijajah oleh satu pihak lain, maka hidup kita nggak akan bahagia. Kita akan selalu merasa cemas, kita penuh dengan kekhawatiran, kita penuh dengan segala kebingungan karena kita ingin melakukan A, tapi yang dikerjakan adalah keinginan dari yang menguasai kita atau yang mengontrol kita. Oleh karena itu penting sekali kita mengerti tentang doktrin bahwa di dalam Tuhan kita telah sungguh-sungguh merdeka. Saya ulangi, penting sekali kita belajar tentang bahwa di dalam Tuhan kita telah sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar beberapa hal untuk mempelajari tema ini supaya kita dapat mengerti secara sistematis. Yang pertama, di dalam pendahuluan cerita daripada Galatia 5, sebenarnya Paulus mengatakan dan membicarakan tentang bagaimana orang ingin merdeka dari yang menekan dia atau mengontrol dia, yaitu dosa. Bahkan kemudian Paulus di pasal yang keempat mengatakan bahwa hukum yang namanya hukum yang begitu mulia pun, hukum Taurat, tidak mampu melepaskan, tidak mampu memerdekakan, tidak mampu membuat seseorang terbebas dari dosa. Nanti saudara bisa baca Galatia 4. Kenapa demikian? Karena memang hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat itu sempurna. Hukum Taurat itu suci. Hukum Taurat itu langsung dari Tuhan. Tetapi orang yang mengerjakannya sudah dikuasai dosa. Sehingga ketika yang sempurna itu dikerjakan oleh yang tidak sempurna. Dalam bahasa yang lebih bagus, jika yang sempurna itu dikerjakan oleh yang impoten di dalam melakukan hal tersebut, maka hasilnya pastilah kesalahan, hasilnya adalah keburukan, hasilnya adalah kebinasaan. Justru karena yang sempurna itu dikerjakan oleh kita yang sudah dikuasai dosa, maka kita semakin memperlihatkan bahwa kita itu penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan ketidakmampuan untuk melakukan yang baik dan benar. Karena kita sudah diperbudak, kita dikuasai, kita dikontrol, kita dikendalikan oleh dosa. Sehingga kalau kita ingin melakukan yang baik, maka yang kita kerjakan pasti yang jahat. Oleh karena itu dengan tegas,
Paulus mengatakan di dalam Galatia 4 ayat 5 sampai 6 bahwa hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ada yang namanya penebusan dari dosa, ada yang namanya kelepasan, ada yang namanya kemerdekaan yang sesungguh-sungguhnya. Kemerdekaan yang sejati dan kemerdekaan yang bukan palsu. Bahkan di sana ketika dikatakan oleh Paulus di dalam Tuhan Yesus, penebusan itu membuat saudara dan saya bukan hanya lepas dari belenggu, dari perbudakan, dari penjajahan, dari penekanan, dari pengontrolan si dosa, tetapi juga kita bisa melakukan yang baik. Salah satunya dikatakan di ayat 5 dan 6 Galatia 4 bahwa karena penebusan Kristus maka saya dan saudara bisa berkata kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Sebelumnya bisa? Tidak bisa. Sebelumnya pikiran kita, hati kita, seluruh aspek hidup kita hanya untuk menyenangkan, hanya untuk melakukan dosa, dan dosa. Pemberontakan kepada Tuhan, melawan kehendak Tuhan, melawan semua yang ditentukan oleh Tuhan, melawan semua Taurat-Taurat Tuhan, melawan semua hukum-hukum Tuhan supaya kita bisa langgar di dalam keberdosaan itu. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus, kata Paulus, kita memperoleh penebusan yang sesungguh-sungguhnya. Bahkan dikatakan di sana, saya dan saudara bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Sebelum ada penebusan itu, saya dan saudara jauh di sana dan tidak pernah bisa menjangkau hadirat Tuhan. Tidak pernah bisa bertemu dengan Tuhan. Tidak bisa bertemu dan bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada pertemuan dengan Tuhan. Tetapi di dalam penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, maka luar biasa. Dikatakan saya bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Artinya dari yang tadinya terbuang, yang tadinya terhina, yang tadinya tidak dapat bertemu dengan Tuhan, sekarang menjadi anak Tuhan. Wah, ini hebat sekali. Ini sesuatu yang kata orang-orang anak-anak sekarang amazing gitu ya. Oh, ini luar biasa sekali. Ini pasti karya Tuhan yang hebat itu. Karena Dia menebus kita tanpa kita berbuat baik. Karena kita tidak bisa berbuat baik. Kita tidak punya kualifikasi apapun untuk dapat diselamatkan. Tapi hanya karena anugerah Tuhan maka saya diselamatkan. Dan penebusan itu sempurna. Bahkan bisa membawa saya dari jurang yang paling dalam. Diangkat kembali oleh Tuhan dan ditempatkan. Kemudian disucikan oleh Tuhan. Diberikan pakaian yang begitu indah. Dan dikenakan sebutan dan kedudukan sebagai anak-anak Tuhan. Ini suatu karya yang hebat. Kenapa ini luar biasa? Makanya ini dikatakan memang luar biasa karya penebusan Tuhan. Kemudian kita bagian yang kedua kita mau belajar apa itu yang dimaksud dengan merdeka. Tadi saya katakan pembukaannya adalah bahwa Paulus ingin mengatakan sebelum masuk pasal 5 bahwa penebusan di dalam Kristuslah yang memampukan kita merdeka. Kedua, Taurat tidak bisa, justru memperlihatkan kita penuh kelemahan, penuh keberdosaan, penuh keterbatasan dan penuh dengan segala kesalahan. Dan Dia tidak menyelamatkan Taurat. Yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika Taurat diberlakukan, kita tidak bisa, justru di sana harusnya kita berkata, tolong kami Tuhan. Kami tidak mampu menyelamatkan diri kami. Justru ketika kami melakukan Taurat, kami tidak bisa. Karena itu kami butuh juru selamat. Nah, kemudian dalam karya penebusan itu apa yang dikerjakan? Dikatakan oleh Paulus di dalam pasal 5 Galatia ayat yang pertama. Kita sungguh-sungguh merdeka. Merdeka dari kata elutria. Elutria ini menarik sekali. Elutria ini artinya kemerdekaan yang sesungguh-sungguhnya. Tapi dalam pemahaman perspektif teologisnya Paulus ada 3 aspek di dalam pemahaman elutria. Yaitu kebebasan, kemerdekaan di dalam Tuhan itu. Yang pertama, artinya elutria merdeka dari dosa. Wah, ini hebat.
Jadi pengertian dalam perspektif teologisnya Paulus, kata eleutria dipakai oleh Paulus untuk menggambarkan kebebasan dari dosa. Nanti saudara bisa lihat lagi di dalam Galatia 5 ayat-ayat selanjutnya. Kan tadi kita baca Galatia 5 ayat 1, kemudian ayat 19 sampai 21 itu bicara tentang keinginan daging dan keinginan roh. Yang dimaksud dosa adalah keinginan daging. Di kita diperbudak oleh keinginan daging. Maka ketika eleutria, kemerdekaan karena penebusan dari Kristus Tuhan itu, maka kita dapat mengatakan bahwa kita sudah bebas. Kita sudah lepas dari dosa dan kuasa kedagingan. Oleh karena itu nanti saudara bisa baca juga dalam Roma 6 ayat 8. Eleutria juga dipakai di sana. Di sana dikatakan bahwa kita bebas dari dosa. Jadi aspek pertama dari kata merdeka eleutria yang dipahami dalam perspektif teologis Paulus adalah bebas dari dosa atau keinginan daging. Sana banyak digambarkan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Di sana yang dimaksud dosa atau keinginan daging adalah percabulan. Jadi kalau kita memang sudah dalam Tuhan tidak ada lagi percabulan. Kemudian kedua tidak ada kecemaran, ya. Kalau masih suka cabul, suka cemar, berarti kita bukan di dalam Tuhan itu ya. Kemudian kita juga lepas dari hawa nafsu, itu kedagingan juga. Kita masih rakus harta, rakus makan, rakus semuanya. Wah, itu kalau masih rakus itu hati-hati tuh. Masih ada sifat-sifat keinginan daging di sana ya. Jangan suka rakus, kemudian suka menyembah berhala. Kalau kita mau cepat kaya, kita memuja-muja, menyembah-nyembah di luar Tuhan. Kemudian kalau kita sakit, kita bukan datang kepada Tuhan, tapi datang kepada yang lain, kepada pribadi yang dibenci Tuhan. Itu penyembahan berhala. Kemudian juga kita bebas dari sihir. Kita tidak suka lagi memakai sihir untuk menjahati orang, untuk membuat sesuatu yang mungkin untuk memuji-muji diri kita dan mengatakan kita hebat. Itu ketika eleutria, penebusan dalam Kristus memerdekakan saya, maka saya sudah lepas dari itu. Kemudian juga kita lepas dari perseteruan, kita tidak suka lagi berantem. Bahkan kalau kita bilang kita tidak mau berantem, kita kalau dengar konflik, pertengkaran, kita menjauh atau berusaha mendamaikan. Itu anak-anak atau orang-orang atau pribadi-pribadi yang sudah mengalami eleutria atau kemerdekaan yang sesungguh-sungguhnya itu. Kemerdekaan yang sejati itu sudah ada dalam diri dia. Kalau masih suka berseteru, masih suka konflik, hati-hati. Berarti saudara tidak di dalam kemerdekaan dari penebusan Tuhan Yesus Kristus itu. Kemudian juga orang di dalam yang kedagingan itu suka berselisih. Kita tidak suka berselisih, kita tidak suka marah, kita tidak suka mencari pertengkaran dengan orang lain. Kemudian juga tidak suka iri hati. Lihat orang berhasil kita emosi. Lihat orang punya sesuatu mendapatkan hadiah mungkin. Atau mungkin mendapatkan hadiah dari orang lain kita iri. Padahal kita tidak ada hubungan saudara, tidak ada hubungan pekerjaan. Tetapi kita iri melihat dia, lihat tetangga iri, lihat orang yang jalan iri, lihat orang yang naik mobil bagus iri. Wah, itu hatinya penuh dengan segala iri hati itu. Dengar baik-baik, orang seperti ini belum mengalami eleutria. Eleutria itu benar-benar merdeka, termasuk dari iri hati. Kemudian tidak suka marah. Itu kalau orang yang masih suka marah, emosi tinggi, voltasenya sekian belas ribu volt begitu ya. Ada sedikit salah langsung emosi, ada sedikit kurang langsung dicerca dengan kata-kata yang sangat kejam, sekejam-kejamnya. Hati-hati, orang seperti itu belum benar-benar merdeka. Kemudian juga ada orang yang suka menekankan kepentingan diri sendiri. Nah, itu nanti kan saya bacakan dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21 yang saya katakan tadi. Suka kepentingan diri sendiri. Nah, ini agak sulit ya. Banyak orang yang kadang juga termasuk diri saya masih memerlukan perjuangan iman untuk mengalahkan kepentingan diri sendiri. Rasa ego atau sifat egois itu masih begitu mengganggu dalam perjalanan iman setiap anak Tuhan. Oleh karena itu merupakan progressive sanctification, merupakan penyucian yang terus berkelanjutan yang menjadi sebuah PR, sebuah catatan buat kita untuk kita mewaspadai itu. Kadang-kadang kita ini masih sering meninggikan kepentingan diri kita daripada kepentingan bersama, kebaikan bersama, dan juga kepentingan sesuai firman Tuhan. Nah, ini yang perlu kita pikirkan baik-baik. Jadi kalau orang yang sudah mengalami eleutria, tidak lagi egois gitu ya. Apa-apa, buat gua apa? Buat saya apa?
Buat saya apa? Buat saya apa? Untungnya apa? Bagaimana? Ada untungnya nggak? Ada hal yang bagus buat saya? Kalau nggak ada ya sudah. Itu jangan. Tidak ada untungnya buat saya pun, kalau memang itu mendatangkan kebaikan, maka kita kerjakan. Misalnya, kita membantu orang lain. Nggak ada untungnya buat kita, mungkin kita rugi mengeluarkan uang dan kemudian kita juga mungkin tidak dapat pujian atau tidak banyak orang yang tahu kebaikan kita. Tetapi kalau kita kerjakan itu dengan baik, maka itu mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan pasti memberkati apa yang kita kerjakan. Bukan berpikir apa yang saya dapat, kepentingan saya apa yang saya rasakan di sana, manfaat dari tindakan itu. Oh tidak, orang seperti itu belum mengalami kemerdekaan, belum mengalami elutria yang sesungguh-sungguhnya. Kemudian orang yang di dalam kedagingan suka percidraan, suka bertengkar, baik fisik maupun juga psikis, itu ya suka ini, suka apa. Kalau orang lihat kita cederai, kita sakiti, kita senang begitu ya. Itu orang yang hati-hati, belum di dalam Tuhan, belum mengalami kemerdekaan, belum di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus itu. Kemudian orang yang di dalam suka roh pemecah, gitu ya, ini hati-hati, mulutnya suka, kamu dibilangin sama dia begini loh. Kemudian dari sana dia bilang, kamu dibilang sama dia begini. Akhirnya bertengkar, berantem, kemudian ada pertengkaran. Kemudian ketika bertengkar yang satu bilang, katanya dia kamu begini. Yang satu juga bilang, katanya dia kamu begini. Kemudian yang pemecah belah bilang, saya nggak tahu. Nggak pernah ngomong begitu, saya nggak pernah ngomong begitu. Siapa kamu aja memang suka mau bertengkar, kamu aja yang memang ngomongin dia, kamu aja yang ngomongin dia. Saya nggak pernah ngomong begitu. Hati-hati, orang seperti ini tidak mengalami penebusan di dalam Kristus. Mulutnya menjadi pemecah belah. Kemudian juga ada orang dengki yang boleh dikatakan mirip dengan iri hati, tetapi menjadi sebuah kesumat begitu ya, sebuah yang mendalam gitu ya, sebuah kebencian, iri yang kebencian yang luar biasa begitu ya, sampai mendarah daging begitu. Jadi orang yang dengki ini belum mengalami penebusan. Kemudian suka pemabukan, ya. Orang yang suka mabuk, hati-hati, mabuk. Perempuan, judi. Ini biasanya katanya tiga jenis dosa yang teman-temanan begitu ya. Judi, mabok, sama perempuan gitu ya. Kenapa perempuan ya? Bisa laki-laki juga kan begitu ya. Artinya perzinahan begitu ya. Kemudian pesta pora gitu. Ini orang-orang yang masih suka pesta pora dan semuanya. Hati-hati dengar baik-baik. Orang yang seperti ini belum mengalami yang namanya elutria. Elutria yang di dalam Tuhan itu adalah orang yang benar-benar mengalami kemerdekaan semerdeka-merdekanya. Dari yang pertama aspek tadi adalah dari dosa. Elutria artinya merdeka dari dosa. Yang kedua, elutria dalam perspektif teologisnya Paulus ada juga diartikan sebagai kemerdekaan dari hukum. Nah ini. Nanti saudara, hukum itu artinya bicara tentang weakness. Ketika hukum itu diberlakukan, maka saya tidak mampu mengerjakan. Dan di sana ada kelemahan demi kelemahan demi kelemahan. Nah, nanti saudara bisa baca di dalam Roma 7 ayat 3-4. Nanti saudara bisa baca di sana tentang kelemahan itu. Bahwa ketika aspek elutria, kemerdekaan itu menjumpai hidup saudara dan saya, maka saudara harusnya sudah bisa keluar dari kelemahan. Sudah bisa keluar dari hukum-hukum itu. Nah, kalau orang yang masih pikirannya nanti orang ini salah. Kalau orang ini salah harusnya dihukum begini. Orang ini begini hukum ini. Jadi dia itu pikirannya saklek kepada hukum. Nah orang-orang seperti ini biasanya masih terikat, masih dikuasai oleh cara berpikir hukum. Tetapi di dalam Tuhan Yesus tidak begitu. Karena ada yang mengatasi hukum. Namanya kasih itu. Memang dia salah, memang harusnya dia dihukum. Tetapi kasih itu juga bisa mengampuni dan kemudian meminta dia untuk melakukan yang lebih baik. Jadi dengar baik-baik maksud saya ya. Bukan berarti kasih itu mengabaikan hukum. Tidak, saya tidak mengatakan begitu. Tetapi kasih itu memberi peluang kepada orang yang harusnya terhukum dan tidak punya peluang untuk memperbaiki diri, untuk dapat memperbaiki diri. Karena itu kasih itu menolong atau mengatasi hukum itu sehingga orang yang dimerdekakan di dalam Kristus harusnya dikuasai oleh kasih dan mengalahkan hukum. Jadi hukum itu harus ada di bawah kasih Tuhan. Hukum itu tidak boleh melebihi kasih Tuhan. Karena di dalam kasih itu ada pengharapan. Di dalam kasih itu ada pengampunan. Di dalam kasih itu ada rekonsiliasi. Di dalam kasih itu ada sebuah iman bahwa seseorang itu akan menjadi lebih baik. Sebagaimana
Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan kita. Dia mengabaikan bahwa kita harusnya dihukum mati dan binasa. Bukan mengabaikan dalam pengertian dia tidak melihat itu. Dia melihat itu, tetapi kasihnya melampaui daripada hukum dan akibat hukuman itu. Dan dia memberi peluang, memberikan pengharapan, memberikan rekonsiliasi, memberikan suatu harapan di masa depan yang lebih cerah lagi. Jadi kalau saudara dan saya di dalam elutria kemerdekaan yang dikerjakan oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus, maka saudara harusnya sudah lepas dari yang namanya hukum. Dengar baik-baik, di dalam Galatia 2 ayat 4, pasal sebelum yang kita bahas dari pasal 5 ini, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidak pernah membawa orang kepada keselamatan. Karena memang pada saat itu masuk penyusup-penyusup, masuk pengajar-pengajar sesat yang mengatakan kalau orang gak disunat, maka dia bukan anak Tuhan. Maksudnya sunat jasmani ya, bukan sunat rohani. Jadi kalau orang tidak melakukan sunat jasmaninya seperti orang-orang Ibrani, maka mereka tidak mendapatkan hak anugerah keselamatan daripada Tuhan. Oh, ini salah sekali. Paulus tegas mengatakan di dalam Galatia 2 ayat 4 mengatakan tidak ada seperti itu. Hukum itu tidak menyelamatkan. Hukum itu tidak membawa kepada keselamatan. Disunat atau tidak disunat tidak berkaitan dengan keselamatan dalam penebusan Kristus. Itu yang kita pentingkan. Jadi di dalam hukum itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya hukum itu hanyalah penolong, hanyalah sarana kita untuk bisa mengerti bahwa kita sudah impoten, sudah mandul di dalam melakukan kebenaran. Tetapi karena Kristus yang melakukan penebusan, maka hukum itu terlihat tergenapi, dan hukum itu karena di depannya, di ujungnya ada pertolongan Tuhan, maka orang itu harusnya bisa mengerjakan hukum itu di dalam kebaikan. Jadi poin cerita saya apa dalam aspek kedua tentang elutria atau merdeka di dalam hukum dan kelemahan? Orang yang di dalam Tuhan, orang yang sudah ditebus oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus, harusnya dia dapat mendemonstrasikan hidupnya sebagai orang yang tidak lagi kalah atau tidak lagi impoten di dalam melakukan hukum. Hukum, jangan membunuh, bisa dikerjakan. Jangan berbohong, bisa. Ini orang yang sudah ditebus harusnya bisa melakukan ini. Kemudian jangan mencuri, bisa. Hormati orang tua, bisa. Menghormati dan melakukan ibadah kepada Tuhan, bisa. Semua hukum-hukum Tuhan, jangan menyakiti orang, bisa. Kenapa? Karena dia sudah dimerdekakan, sudah mengalami elutria tadi di dalam penebusan Kristus. Sehingga yang jahat itu tidak mampu lagi menguasai dia untuk tidak bisa melakukan hukum. Oleh karena itu saya katakan, orang yang sudah merdeka atau elutria di dalam Tuhan, dia harus mampu mengerjakan hukum, dan hukum itu ada di bawah kasih karunia yang Tuhan sudah berikan melalui penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Sunat tidak menyelamatkan, sunat tidak membuat kita dekat dan mengalami kekekalan hidup dekat dengan Tuhan, maksud saya. Dan kemudian sunat tidak membawa kita kepada yang kekal itu, tetapi sunat itu hanya perlambang. Tetapi di dalam Kristus, di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus, maka saudara dan saya sudah menjadi orang yang benar-benar merdeka dan bisa melakukan yang baik dan benar. Kemudian aspek yang ketiga dari elutria, merdeka dari apa? Aspek yang ketiga adalah yang tadi kan pertama merdeka dari dosa, kedua merdeka dari hukum atau kelemahan, ketiga merdeka dari kematian. Saudara bisa baca nanti di dalam Roma 6 ayat 21 sampai 22, Roma 8 ayat 21. Paulus mengatakan tentang hal ini, bahwa saudara dan saya sebenarnya harusnya sudah mengalami kematian. Bahkan di dalam Roma 8:21 dikatakan bahwa kita diperbudak di dalam kebinasaan. Perbudakan yang membawa saudara dan saya kepada kebinasaan. Tidak ada yang lain di ujungnya. Adalah kebinasaan, kematian kekal, dan semua yang tidak baik itu bersama dengan kita. Karena kita sudah diperbudak. Tetapi puji syukur di dalam kemerdekaan, di dalam Kristus yang kita rasakan, maka kita bisa mengerti akan hal itu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita mengalami kemerdekaan. Kita mengalami kemuliaan sebagai anak
anak Tuhan. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi kata eleutria ini, kemerdekaan yang sesungguh-sungguhnya ini bukan sesuatu yang simple, tapi sesuatu yang mendalam, sesuatu yang luar biasa. Dalam perspektif teologisnya Paulus, ini bicara tentang merdeka dari dosa, merdeka dari hukum-hukum atau kelemahan, ketiga merdeka sesungguh-sungguhnya dari yang namanya kebinasaan dan kematian kekal. Oleh karena itu dalam penebusan Kristus kita sudah memperoleh keselamatan kekal. Jangan takut lagi dengan kematian. Memang harus diakui secara jujur ketika ada bahaya mengancam kita. Ketika ada persoalan mengancam kita, kita seringkali takut. Tetapi dengar baik-baik, di dalam Tuhan seharusnya saudara tidak perlu takut lagi terhadap kematian. Karena hidup dan kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Yang terakhir, apa sih ekspresi orang yang benar-benar merdeka? Setelah orang mengalami eleutria, setelah orang mengalami kemerdekaan, apa sih yang harusnya kita tunjukkan kepada dunia? Apa bedanya orang yang sudah dimerdekakan dengan orang yang tidak dimerdekakan? Ya orangnya masih jahat ya jahat, mukanya ditekuk ya masih ditekuk, matanya masih jahat ya jahat. Tidak, harus berbeda. Dalam ekspresi orang yang merdeka, yang pertama, orang yang merdeka itu adalah orang yang senantiasa berbahagia. Hidupnya berbahagia, jangan mengeluh, jangan pesimis terus, kemudian menyesali hidup, putus asa dan berkata hidup ini jahat, orang tua saya jahat, guru saya jahat, pastor saya jahat, tetangga saya jahat, semuanya jahat, pokoknya gak baik. Kemudian kita tidak berbahagia. Tuhan Yesus dalam tulisan yang luar biasa, khotbah di bukit dan menjadi masterpiece dari khotbah-khotbahnya. Di dalam Matius 5 ayat 1-12, kemudian Matius 11 ayat 6, dan kemudian Matius 21 ayat 9. Kristus mengajarkan tentang berbahagia. Orang dalam Tuhan harus berbahagia. Berbahagia tidak harus cengengesan terus, tidak harus senyum-senyum terus. Itu namanya orang yang kurang-kurang begitu ya. Orang yang dimaksud bahagia adalah ketika menghadapi kehidupan ini, sepahit-pahit apapun yang diizinkan Tuhan, dia tetap percaya di dalam Tuhan pasti ada kemenangan. Tetap percaya di dalam Tuhan pasti ada solusi. Tetap percaya di dalam Tuhan, Tuhan pasti menolong karena Tuhan di depan dan dia di belakang. Kalau Tuhan di depan, pemilik dan pencipta langit dan bumi dan Sang Maha Kuasa itu, apa yang tidak bisa dia lakukan? Dan dia pasti melakukan yang hebat. Itu yang pertama, senantiasa berbahagia. Kedua, senantiasa bersemangat dan terus berlari di dalam kehidupan ini mengejar mahkota-mahkota Tuhan. Nanti bisa baca 1 Korintus 9 ayat 24. Di dalam pemahaman Paulus juga. Jadi orang yang di dalam Tuhan sudah merdeka benar-benar. Jangan diam-diam, stagnan, terus bengong-bengong. Apa ya harus perbuat? Apa ya? Ngapain ya? Oh tidak. Anak Tuhan itu harus berlari sekencang-kencang, sekuat-kuatnya, seoptimal yang bisa dia kerjakan. Sesuai dengan capability, sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada dia. Dan dia berdayakan semua talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada dia. Baik 1 dijadikan 2, baik 2 dijadikan 4, baik 3 dijadikan 6, baik 5 dijadikan 10. Semua dia optimalkan dan terus berlari. Dia tidak diam, dia tidak stagnan, dia tidak pasif. Apa ya? Tapi menjadi orang yang proaktif, empatik, dan terus berlari sampai finish, dan dia melakukan finishing well, dan sampai selesainya dia mendapatkan mahkota yang daripada Tuhan itu. Oleh karena itu bersemangatlah dan terus berlari. Orang eleutria adalah orang-orang yang bersemangat dan terus berlari. Yang ketiga dan terakhir, orang yang mengalami eleutria adalah orang yang setia sampai mati. Nanti saudara bisa baca di dalam Wahyu 2 ayat 10. Orang yang di dalam Tuhan dan sudah merasakan kebaikan Tuhan. Karena yang tadinya saya binasa dan saudara yang binasa. Di dalam Tuhan bukan karena kebaikan saya dan saudara. Dimerdekakan, ditebus, dilepaskan dan bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Dengar baik-baik. Tidak ada ucapan yang lebih baik. Tidak ada tindakan yang lebih baik daripada kita setia sampai mati kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita tetap menjadi orang yang ekspresif di dalam iman kita. Kenapa? Karena kita sudah ditebus dan dijadikan anak Tuhan. Yang tadinya binasa menjadi punya pengharapan, bahkan diberi kedudukan sebagai anak daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita senantiasa berbahagia dalam hidup kita.
bersemangat dan terus berlari mengejar mahkota yang disediakan Tuhan, dan setialah sampai mati karena Dia sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini. Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Ajari kami menjadi orang yang benar-benar berkemerdekaan di dalam Tuhan. Kami mengalami penebusan dari dosa, dari hukum kelemahan, dan juga dari kematian. Kami berbahagia atas semua itu, dan kami akan terus menjadi orang yang terus berbahagia Tuhan. Kami terus menjadi orang yang berlari mengejar mahkota yang daripada Tuhan, dan kami akan setia sampai kami mengakhiri hidup kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Oleh sebab itu izinkan saya untuk membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Tuhan Yesus telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan memperoleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, meja perjamuan ada di hadapan kita. Tetapi kiranya mata hati kita tidak terfokus kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perjamuan kudus hari ini juga diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan telah mengikuti CD baru yang diperkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah cinta kasih-Mu bagi kami pada hari ini. Kami percaya kalau kami bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Bukan karena hebat, kuat, gagah, dan mampunya kami. Tetapi semua hanya oleh karena perkenanan Tuhan Yesus sendiri bagi kami anak-anak-Mu. Sehingga hari ini kami diperkenankan, diizinkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami mohon Tuhan, kuduskan kami masing-masing pribadi, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau sajalah yang sanggup dan mampu untuk melayakkan kami dan juga mengampuni semua dosa dan kesalahan kami.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah atas kami semuanya. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, mari bersama-sama kita nyanyikan pujian Salibnya, Salibnya. Baik Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persetujuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kita kembali mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persetujuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkannya
untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas cinta kasih dan anugerah-Mu bagi kami, sehingga Engkau layakkan kami hari ini untuk makan minum bersama Engkau. Roti dan juga anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu telah menyatu dengan diri kami masing-masing. Biarlah kiranya kami semua beriman dan percaya bahwa tidak ada kekuatan kuasa apapun yang mampu memisahkan kami dengan cinta kasih-Mu ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan ada menyertai kami senantiasa. Dan biarlah kiranya kami semua hari ini pun beriman dan percaya, memiliki komitmen yang teguh bahwa Kristus Yesus Tuhan kami, satu-satunya juru selamat kami, rela menderita bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kiranya kami semua hari ini merasakan cinta kasih Tuhan di dalam dan melalui perjamuan kudus ini. Sehingga kami terus mengingat akan betapa Tuhan kami Yesus Kristus mau berkorban bagi kami manusia-manusia yang hina ini. Oleh karena cinta dan belas kasihan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua cinta kasih-Mu bagi kami pada hari ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, Bapa Kau Setia. Bapa, Kau mulia.
Baik Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa berkumpul bersama, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan hari ini kami juga diperkenankan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Kami berdoa pada hari ini ya Tuhan, mengucap syukur juga untuk firman Tuhan yang sudah dinyatakan, dikabarkan, diberitakan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah diberitakan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu mampukan kami untuk melakukannya dengan giat, dengan benar di dalam setiap langkah juang hidup kami, selama kami masih hidup sebagai musafir di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan begitu peduli, begitu mengasihi kami, sehingga Tuhan boleh mengizinkan kami untuk bisa beribadah kepada-Mu pada hari ini lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini, kiranya Tuhan menopang, menolong, berkati abdi-Mu, anak-Mu di dalam kehidupan pribadi, pelayanan, keluarga, rumah tangganya, apapun yang diperbuatnya, Tuhan buat menjadi berhasil ya Bapak, seturut dengan kerja dan kehendak-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kami umat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Juga Tuhan tolong kami, supaya kami dengan sungguh-sungguh boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk gereja ini Tuhan Engkau berkati senantiasa. Biarlah umat-Mu terus bertumbuh secara kuantitas tetapi juga secara kualitas. Pengenalan yang benar akan Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup sebagai juru selamat satu-satunya dalam kehidupan kami masing-masing. Supaya kami terus beriman dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap pergumulan kami. Kami berdoa kiranya Engkau menopang menolong setiap umat-Mu ya Bapa dalam setiap kebutuhan mereka masing-masing. Baik makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sendirilah yang membuat semuanya menjadi berhasil. Karena Engkau sang provider bagi setiap anak-anak-Mu. Ketika mereka berseru, memohon, meminta pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang Tuhan perkenankan izinkan untuk terlibat dalam pelayanan ini juga Tuhan berkati. Dan juga seluruh pastor, guru Injil dan juga majelis yang ada di berbagai wilayah tempat di gereja lokal yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati kami semuanya. Beri kami komitmen, beri kami hati yang takut akan Tuhan. Di dalam melakukan semua tugas penatalan ini. Biarlah kami lakukan bukan untuk kemuliaan kami. Bukan mencari reputasi pribadi. Tapi kami lakukan hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebagai gembala kami yang agung di dalam kehidupan kami. Yang terus menuntun, mengarahkan, memimpin kami ke jalan yang benar oleh karena kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa pada hari ini ya Tuhan, kiranya juga Tuhan menopang menolong seluruh umat-Mu yang digembalakan, yang dilayani. Supaya mereka juga punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Punya komitmen setia sampai akhir hidup mereka. Untuk terus beriman dan percaya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Bapa, untuk seluruh keluarga rumah tangga yang ada di gereja ini. Tuhan berkati mereka. Suami, istri, anak-anak. Kiranya Tuhan hadir untuk melawat, memulihkan relasi mereka. Supaya mereka terus juga melibatkan Tuhan di dalam rumah tangga mereka. Menghadirkan shalom Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Berdoa juga bagi mereka yang sudah bekerja. Tuhan berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan, lakukan. Tuhan kiranya Engkau berkenan membuat semuanya berhasil dengan cara Tuhan dan kerja-Mu sendiri. Karena kami beriman bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat untuk menopang menolong setiap mereka yang berseru kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang belum memiliki pekerjaan. Tuhan kiranya Engkau buka jalan bagi mereka. Berikan pekerjaan sesuai dengan talenta karunia yang telah Tuhan anugerahkan bagi anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara studi. Tuhan berkati studi mereka. Masa depan mereka kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau sendiri membuat semuanya menjadi berhasil. Seturut dengan mau-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh umat-Mu di tempat ini. Kami percaya di dalam setiap pergumulan mereka, pribadi lepas pribadi, biarlah Tuhan sendiri akan menolong mereka.
memberikan jalan keluar bagi setiap mereka yang memerlukan, yang membutuhkan, yang terus berdoa dan memohon kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan untuk setiap gereja lokal yang ada. Juga Tuhan Engkau berkati di seluruh pelosok negeri ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan berkati. Agar setiap gereja lokal di bawah naungan GPI ini terus berkembang dan maju. Oleh karena Tuhan sebagai gembala yang agung bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang pada saat ini juga mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan Engkau tolong mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di rumah mereka masing-masing, yang ada di setiap hospital. Kami berdoa kiranya Tuhan mengulurkan tangan pengasihan, menjamah, melawat dan menyembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah tabib yang ajaib, dokter yang ajaib bagi setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, berkati dan pulihkan negeri kami. Bangsa yang penuh dengan kepelbagaian kemajemukan ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau lawat, Tuhan Engkau berkati. Berikan kesehatan di negeri kami, khusus untuk seluruh unsur pimpinan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Beri hikmat kepada mereka agar dapat memimpin negeri ini di dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Menghadirkan ketentraman, keadilan, kesejahteraan bagi lapisan masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa akhirnya Engkau juga menolong bangsa kami dari setiap rancangan jahat, niat jahat yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Orang-orang yang ingin merusak, menghancurkan negara kesatuan Republik ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau sendiri akan berurusan mereka dan Engkau sendiri akan membela bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sekali kami berdoa, menyerahkan seluruh permohonan kami ke dalam tangan kasih-Mu pada hari ini. Biarlah setiap apapun yang telah kami pinta dan minta daripada-Mu, jangan jadi menurut kehendak kami ya Tuhan. Tetapi biarlah kehendak dan rencana-Mu lah yang akan terjadi bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 16 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai abdi Tuhan. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah. Puji Dia suruh makhluk. Puji Dia suruh sorga. Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan tugas pekerjaan penata layang kita masing-masing. Tetapi jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah pada hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Seated.